Nabi Muhammad setelah melihat keadaan penduduk kota Yathrib yang bineka, yang majmuk, yang plural, Nabi segera menetapkan begini ketetapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Ini ketetapan Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy, orang Islam pendatang dari suku Quraisy, wa min Yathrib, orang Islam dari pribumi kota Yathrib, wal Yahud, dan orang Yahudi, wa man tabi'ahum walahiqa bihim wa jahada ma'hum, asalkan satu visi misi, satu cita-cita, satu himmah, satu azimah, satu cita-cita. Innahum ummatun wahidah, sesungguhnya semua adalah satu umat. Apa artinya itu? Artinya Nabi Muhammad membangun umat bukan hanya umat Islam. Umat itu apa artinya? Komunitas masyarakat manusia yang sama dalam cita-cita, itu namanya Nabi Muhammad menjadi pemimpin di kota Yathrib, yang dipimpin ada Islam, ada non-Islam, ada pendatang, ada pribumi, ada Arab, ada non-Arab. Nabi Muhammad, suatu ketika ada sahabat bertengkar dengan orang Yahudi di pasar, bertengkar, sampai sahabat Nabi mukul, nggak niat mata ini, orang niat mata ini mukul, mati, si Yahudinya mati. Nabi marah besar dengan melakukan statement, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuh wa man kuntu khasmahu falam yashum marhatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim, coba, barang siapa membunuh non muslim, maka saya akan berhadapan dengan saya, akan berhadapan berurusan dengan saya. Dan barang siapa berurusan dengan saya tidak akan masuk surga. Itu membunuh non muslim. Ini Nabi Muhammad ajarannya, memelihara, menjunjung tinggi kebinekaan, menghormati keberagaman, tidak memaksakan diri agar semua Islam, enggak, agar semua Arab, enggak, pakai gamis semua, enggak. Pakai gamis ya silahkan, pakai sarung ya monggo, pakai celana ya monggo, pakai baju batik silahkan, baju putih silahkan, monggo. Itu adalah budaya pakaian, tidak harus, nggak ada kaitannya dengan akidah dan syariah, nggak ada kaitannya. Yang kaitan syariah nutupi aurat, dan dengan apa nutupi auratnya, lah itu nggak ada kaitan. Begitu pula sistem bernegara, tidak ada kaitan dengan Quran. Mau khilafah, mau mamlakah kerajaan, mau sultanah kesultanan, mau imaroh keamiran, mau jumhuriyah republik, terserah situ. Di Quran tidak ada harus khilafah, nggak ada. Harus republik, nggak ada juga. Harus kerajaan, mamlakah, nggak ada. Harus sultanah kesultanan, nggak ada. Harus keamiran, imaroh, amir gitu, nggak ada. Yang penting ada keadilan, ada kebersamaan, ada kemakmuran di situ. Itu pesan Al-Quran. Yang penting adil. Mau republik, mau raja, mau imarah. Jadi tidak benar kalau ada orang yang pidato membawa agama demi urusan politik. Itu belum dewasa, namanya nggak ngerti agama itu. Mari kita perjuangkan, harus menang partai kita ini demi agama Islam. Ini bukan masalah agama Islam, bukan. Partai politik itu menyampaikan program. Nih program PDIP kalau menang begini nanti. Nih programnya PKB misalnya kalau menang begini. Bukan masalah agama, bukan. Paham betul? Kalau ada orang menjual agama demi kepentingan politik, itu orang dalam Al-Quran dikatakan orang yang paling zalim. Orang paling waman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa Islam. Tidak ada yang paling zalim melebihi orang yang mengatasnamakan Islam padahal bukan untuk agama Islam. Contoh sholat Jumat di Monas. Dari Surabaya berangkat, dari Madura berangkat. Ditanya,
Mau kemana? Ke Jakarta. Akan apa? Sholat Jumat. Di mana? Di Monas. Nanti malam tidurnya di mana? Di masjid. Paham nggak? Paham nggak? Paham ya? Yang paham ketahui paham. Mau kemana? Ke Jakarta. Akan ada apa? Sholat Jumat. Sholatnya di mana? Di Monas lapangan. Dan nanti malam nginepnya di mana? Di bener orang itu, bener orang itu. Nginep nang masjid, sholatnya di itu Islam itu, Islam itu. Itu atas nama Islam gitu itu. Satu-satunya orang yang terang-terangan. Kalau yang nggak setuju banyak, tapi yang terang-terangan nggak setuju saya. Waktu itu masih jadi ketua PBNU. Yang terang-terangan. Kan mereka ngakunya kebangkitan Islam, bukan kebangkitan Islam. Itu politik itu jelas. Paham tidak? Silakan politik dilawan politik lagi, nggak usah bawa agama. Ada kompetisi, ada calon dua, calon wali kota dua, calon gubernur dua misalkan, calon presiden dua. Jangan bawa agama. Mana yang paling ideal? Mana yang paling memenuhi syarat? Yang paling cakap, berpendidikan, berani dan tidak rakus. Itu yang penting itu. Dalam kitab syaratnya alim, zahid, tidak rakus, syuja', berani, dan adil. Itu yang paling ukurannya. Mau PDI, mau Golkar, mau Demokrat, ukuran itu ukurannya. Jangan bawa-bawa identitas. Paham tidak? Yang paling gampang itu menjual politik dengan dibungkus Islam, paling gampang itu. Coba, saya sendiri nggak baru tahu Pak. Saya sendiri masuk ke kantor sini baru tahu kantor PDI Perjuangan di sini sama kantor NU, sama lah. Sama, bercandanya sama, gojlogannya sama, bergurunya sama. Sudah nuansa NU ini. Ibu-ibu juga apal ya waton. Paham tidak? Jadi ternyata NU semua ini. Ada yang Kristen Katolik juga NU semua ya. Walhasil jangan sampai mencapai kemenangan politik dengan menjual agama. Awas itu. Agama sangat mulia, sangat sakral. Wahyu minallah. Agama itu bersifat ilahiyah, muqaddasah, samawiyah. Agama itu bersifat langit, suci, bersifat Tuhan. Agama itu nilai-nilai ketuhanan. Dipakai untuk urusan politik, ya Allah. Berarti merendahkan agama itu. Makanya Imam Ghazali mengatakan wa dhararus syar'i mimman nasaruhu la bitariqih akbaru min darariman yata'anu fih. Kehancurannya agama Islam disebabkan oleh orang yang memperjuangkan Islam tapi dengan jalan yang tidak benar. Jalan yang tidak benar, itu kehancuran Islam lebih dahsyat daripada orang yang sekalian musuh Islam. Ada orang yang kelihatannya bela Islam dengan cara yang tidak Islami, itu lebih bahaya daripada sekalian musuh Islam. Kalau musuh jelas musuh Islam. Tapi kalau orang bela Islam dengan cara yang tidak Islami, itu mencoreng kebesaran kemuliaan agama Islam.